Prambanan telah diduduki, panji yang berkibar bergambar lambang Pengging. Ribuan tentara memenuhi kota dan keraton, membuat rakyat diam ketakutan. Para gadis bangsawan masih berkumpul di tempat persembahyangan di Keputren. Raden Ayu, benarkah kita sudah kalah? Aku melihat panji Pengging berkibar. Tapi mengapa mereka masih belum masuk ke Keputren? Jika mereka menyerang Keputren, habislah kita. Semua prajurit Pengging akan memperkosa kita bergiliran. Gumam para gadis yang ketakutan, membuat ruangan itu dipenuhi kekhawatiran. Roro akhirnya berseru, Keputren adalah bangunan khusus wanita. Mereka tak akan masuk ke sini. Tak akan kubiarkan. Roro tahu dia tak bisa menenangkan rakyatnya, tapi dia berusaha semaksimal mungkin. Nyawa orang-orang bergantung padanya, setiap keputusannya menentukan masa depan Prambanan. Dia sangat dilema, menikah dengan Bandung Bondowoso adalah hal yang mustahil, para abdi negara pasti menentang. Menyatakan perang juga mustahil, prajuritnya sudah kalah dalam peperangan, jumlahnya sangat sedikit sekarang. Dia kembali mengajak para gadis kembali ke posisi tirakat, berdoa agar dewa melindungi gadis-gadis ini. Fajar menyingsing, cahaya kekuningan menyinari lembah Aksa yang gosong serta berlumur darah. Asap masih membumbung tinggi, karena api Bromodedali yang membakar prajurit Prambanan. Pengging mendirikan perkemahan di sana. Damar Maya kembali sadar dari pingsannya, dia langsung menanyakan kabar anaknya. Pengging menang Baginda, Baka telah gugur. Raden Bandung Bondowoso sedang menyerbu keraton Prambanan sekarang. Kata salah satu prajuritnya. Prajurit itu menunduk. Keraton telah diduduki sejak semalam. Tapi seorang prajurit kembali dari keraton Prambanan. Dia meminta cakar burung Bromodedali dan melapor bahwa para abdi Prambanan masih dibiarkan hidup. Raden Bandung juga telah melamar putri Prambanan. Apa? Damar Maya terkejut setengah mati, bagaimana bisa dia melamar musuhnya? Tapi setelah dipikir-pikir, tuh ada benarnya juga, dendam telah membatukan hatinya selama ini. Tanah Jawa sudah kembali ke tangannya, dia harus menciptakan kedamaian. Jadi, ia merasa pernikahan anaknya dan anak musuhnya adalah cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian itu. Syarat apa yang diajukan sang putri sebagai mas kawinnya? Tanya Damar Maya. 2 sumur Jalatunda dan 1000 candi yang dibangun dalam semalam. Damar Maya tersenyum kecut. Orang terkuat pun tak akan mampu membangun 1000 candi dalam semalam, pernikahan itu tidak akan pernah terjadi. Di halaman keraton Prambanan, Bandung sedang menggali tanah dengan cangkul dari cakar burung Bromodedali saktinya untuk membuat sumur. Bandung terus menggali dengan sangat cepat berkat cakar itu, dia terus menggunakan kekuatannya, menyalurkan aura batu bertuah di dalam dirinya untuk menambah kecepatan. Hingga matahari tepat di atas, Bandung sudah menyelesaikan 1 sumur. Lava menerangi sumur itu di kedalaman, Gupala yang mengawasinya mulai was-was. Di Keputren, Roro dan para gadis masih melantunkan puja-puji nyanyian untuk dewa. Seorang dayang berseru, Raden Ayu, Raden Ayu. Raden Bandung Bondowoso telah menyelesaikan 1 sumur Raden Ayu. Semua orang tegang mendengarnya, tapi Roro tetap terlihat tenang. Lalu Roro berdiri dan menghampiri dayang itu. Minta Patih Gupala untuk mengumpulkan semua tali yang ada. Dan segera bawakan aku pakaian yang bagus. Baik Raden Ayu. Dayang itu segera melaksanakan perintah ratunya. Pakaian bagus. Raden Ayu, apa kau memang berniat menikah dengan pembunuh ayahandamu? Tanya salah satu gadis. Roro dengan tenang menjawab. Kini aku bukan Raden Ayu. Aku seorang ratu. Jadi aku harus berpakaian layaknya ratu. Dan aku tidak akan menikah dengan Bandung. Matahari condong ke barat, Bandung telah menyelesaikan sumur kedua.
Semua orang di halaman takjub melihatnya, termasuk mantan gurunya, Gupala. Roro Jonggrang dengan anggun memasuki halaman, pakaiannya sangat mewah, dengan kebaya hijau paling indah dan jarik batik yang dilukisnya sendiri. Perhiasannya berkilau, dan mahkota besar di kepalanya tampak anggun dan gagah, jubahnya menyapu tanah. Semua kemewahan itu membuat auranya meluap kemana-mana, kecantikannya sungguh tiada taraf. Jika ada bidadari, pastilah dia sangat malu hingga kembali ke khayangan. Dengan dayang-dayangnya di belakang, Roro berjalan anggun melewati prajurit pengging dan prambanan. Semua lelaki itu menaruh pedangnya, dan bersujud pada sang ratu. Semua orang di sana terpana akan paras jelitanya. Apalagi Bandung, pandangannya tak bergeser seinci pun, dendam dan kesombongannya takluk akan kecantikan itu. Senjata terkuat di muka bumi adalah kecantikan Roro Jonggrang. Aku sudah memenuhi syaratmu Roro. Kau harus menikah denganku, ucap Bandung mantap. Roro perlahan menghampiri dua lubang besar itu tanpa gentar sedikit pun. Bagaimana aku bisa memastikan kedalamannya? Bandung mengerutkan kening. Apa kau tidak percaya padaku Roro? Semua harus dipastikan. Tukas Roro mantap, lalu dia menoleh ke Gupala. Pati itu pun mengerti, setelah itu diperintahkanlah gerobak di luar untuk masuk, gerobak-gerobak itu mengangkut tali. Turunlah, bawa ujung talinya agar kau tak berdusta. Perintah Roro ke Bandung. Bandung tak pernah ragu, dia mengambil tali di gerobak dan melompat turun. Tali di gerobak terus turun, hingga nyaris habis. Roro tiba-tiba mengeluarkan keris Empu Iswar, dia mendekati gerobak, tangannya gemetar memegang keris itu. Mendadak diirisnya tali itu. Ujung tali yang dipotongnya meracap cepat ke dalam lubang, Bandung terjatuh. Tak ada yang protes, bahkan prajurit pengging sendiri, mereka benar-benar terhipnotis akan kecantikannya. Pamanda Gupala, timbun sumurnya. Suara lembut terdengar sangat tajam. Gupala langsung mengambil batu diikuti jenderal-jenderalnya, dan ditimbunlah sumur itu. Roro beralih ke sumur kedua. Sebenarnya buat apa sumur kedua, kalau pada akhirnya ia ingin mengubur Bandung hidup-hidup. Tapi semua orang masih tak ada yang curiga, karena sejatinya syarat mempelai wanita tak dapat diganggu-gugat, sama persis dengan syarat sayembara. Roro berdiri di tepi lubang besar itu, tangannya masih bergetar memegang keris Empu Iswar. Dia takut, amat takut, dia merasa amat berdosa karena membunuh kekasihnya sendiri dengan cara sadis. Hatinya hancur lebur, air matanya menetes meratapi nasib kejam yang membawanya ke titik ini. Dia memandang lekat-lekat keris di tangannya, kenangan bersama Bandung memang sangatlah indah. Saat dia dan Bandung terbang bersama di kala senja, ciuman di Bukit Sepikul, dan kenangan di atas meja besar di menara benteng desa Kleteng itu amatlah indah. Jika tak bisa bersama di sini, mungkin di kehidupan lain dia dan Bandung bisa bersatu. Dibuanglah keris itu ke sumur di hadapannya. Dia makin terseduh, hingga tiba-tiba ia melompat. Baginda Ratu, untung saja Gupala sempat meraih tangannya. Roro yang bergelantung menangis memohon untuk melepaskan tangannya. Pamanda, lepaskan tanganku. Aku tak ingin hidup lagi di dunia yang kejam ini. Sungguh aku sudah tak sanggup lagi. Gupala masih menahannya. Kau tidak boleh meninggalkan kami. Rakyatmu membutuhkanmu Paduka. Gadis-gadis di Keputren bergantung padamu. Jika kamu menyerah mereka juga akan menyerah. Prambanan akan benar-benar runtuh. Roro merintih sendu. Bukankah memang sudah tak ada harapan? Sebenarnya perasaanku masih sama Pamanda. Seberapa keras aku berusaha membencinya. Aku tetap mencintainya. Perasaanku ke Bandung tak pernah berubah. Gupala akhirnya menggunakan otot raksasanya, dan menarik tubuh Roro. Dia memeluk gadis rapuh itu.
Kau tidak boleh menyerah. Nasib 7 kerajaan ada padamu. Mendiang bapak dan ibumu ingin kau menjadi pemimpin yang kuat. Begitu juga semua orang. Roro makin terisak dalam pelukannya. Aku tidak bisa. Aku tidak ingin lagi menjadi ratu. Ini terlalu menyakitkan. Mengapa? Mengapa yang menjadi musuhku harus cinta? Senja mengubah langit biru menjadi oranye lembut, ayam-ayam kembali ke kandangnya. Halaman istana mendadak bergetar, gentingnya berjatuhan. Getarannya bahkan sampai di ruang tahta di mana Roro Jonggrang duduk. Duar, terjadi ledakan besar, batu dan tanah yang menimbun sumur Jalatunda melesat menghancurkan halaman indah istana. Dari dalam lubang besar itu, bangkitlah Bandung Bondowoso dengan segala amarahnya.